Halo. Halo. Halo semuanya. Kembali lagi di kita ini udah nyala nih tuh. Enggak, kayaknya taruh di bawah aja, Sal. Oh ya, oke. Takutnya di sini nih. Nah, Oke, ini kita ganti kostum lagi. yes, kita nyempilin teman-teman untuk ganti Komik Klinik kostum lagi. oleh-oleh dari Komipara. Ya. Setelah yang pertama kemarin itu tentang satu judul IP Satu judul aja IP atau bisa banyak IP. gonta-ganti Ya, gitu. nah, ini kalau sekarang ada pertanyaan yang aku banget. Wah, pertanyaannya aku banget. Ini tuh waktu Mas Bagas sama Mas Daris mewawancarai Mas Ferdian Faisal Faisal sama Mas Dedi Ya. Kurniawan itu Yang laku itu. ya, World Without Sleep. World Without Sleep. Ada Nah. suatu pertanyaan dari pengunjung. Sebenarnya ini pertanyaan kayaknya mewakili teman-teman juga sih. Banyak teman-teman yang memiliki pertanyaan ini. Pertanyaan cukup dalam untukku ya, yaitu adalah kalau struggling mewujudkan karya, itu tuh gimana caranya biar karyanya segera bisa terwujud, dan juga gimana sih caranya mencari partner yang tepat dalam mengerjakan suatu karya. Ini dalam kasus kalau misalkan nggak bisa ngerjain sendiri mungkin ya, kayak gitu. Nah, Mas Bagas itu dari dulu waktu Detektif Arfa dia bilang ngerjainnya sendiri. 2012 Terus 2012 juga sendiri gitu loh. Beda sama Vlog Girl. Itu tuh aku nulis. Dia nulis ada gambar partnernya Oshi. kayak gitu. Nah, tapi pertanyaan ini tuh mewakili aku karena aku juga orang yang punya IP dan garap sendiri, dan aku merasa wah, nulis aja udah capek. Gitu loh istilahnya. Nah, dari Mas Bagas sendiri yang sudah pernah mengalami sendiri pernah, terus dapat partner juga pernah. Kita mulai dari pertanyaan pertama, gimana sih caranya biar kita itu bisa melepaskan diri dari struggling kita dan mengeluarkan suatu karya? Itu dulu. Nah, ini tuh yang menarik tuh Mas Ferdian cerita bahwa World Without Sleep tuh secara konsep tuh udah ada di kepalanya dia dari 2018. 2018-an. Ya, kalau Jadi, nggak salah. sebelum pandemi, dan pada saat pandemi muncul dia kayak Mas Ferdian tuh kayak ngehold idenya dia untuk diwujudkan karena aduh ini sensitif. Oke. Karena pandemi sedang berlangsung COVID-19. Terus World Without Sleep itu juga tentang pandemi gitu. Pandeminya hal yang berbeda, tapi tentang pandemi juga. Jangan-jangan ini sensitif Iya, gitu. zombie-zombian bukan apa ya namanya? Bukan Sebenarnya nggak zombie, sih, bukan ya orang nggak sih, bisa ya, tidur. RFI. RFI gitu. Jadi pada kenyataannya Mas Ferdian Faisal sebelum sama Mas Dedi Kurniawan itu ada, aku nggak tahu seberapa banyak ilustratornya untuk pairingnya untuk jadi satu timnya berapa banyak, tapi yang jelas ada yang sudah dia lakukan, Mas Ferdian Faisal lakukan sama orang lain sebelum sama Dedi, dan kayaknya sih tidak berjalan lancar. Mungkin udah ada uang yang keluar juga untuk bayar ilustratornya, aku juga nggak tahu. Tapi kan yang berlaku secara umum adalah kalau aku pengen orang lain gambarin ceritaku, maka aku komis. Dalam artian komis gambar. Kecuali yang gambar mau untuk ya udah gimana kalau IP-nya jadi punya kita berdua. Nah, itu hal berbeda. Oke. Perjanjian lah ya itu di awal. Ya terserah kita sebagai yang punya cerita, yang punya IP, konseptor utama atau konseptor awalnya tuh mau yang mana? Apakah mau ya udah deh berdua deh, atau enggak ini aku kerjain sendiri gitu. Yang manapun bebas, terserah sih. Aku di sini nggak akan bilang mana yang lebih menguntungkan, mana yang enggak akan. Tapi kan yang penting kan pertanyaan kan lebih gimana caranya biar bisa segera terwujud. Nah, gitu loh. Nah, pada kenyataannya memang nggak ada yang bisa ngasih formula pasti ya supaya terwujud. Ini kita sekali lagi masih ke kejadian kenyataannya Mas Ferdian Faisal, di mana jatuh bangunnya tuh akhirnya menemukan Dedi. Dan ini tolong dikoreksi ya kalau Mas Faisal dan Dedi juga nonton ini, aku udah harusnya kalau ini aku nggak tahu ya, ini konten ini keluar tuh reviewku sama dari tentang World Without Sleep udah keluar apa belum? Moga-moga udah sih. Aku nggak tahu. Tapi setauku, sepenangkapanku, pada akhirnya di atas panggung itu Mas Ferdian juga bilang Dedi itu merasa konsep dan ceritanya World Without Sleep itu disayangkan atau eman bahasa Jawanya kalau nggak terwujud, nggak dikeluarkan. Oke. Otomatis harusnya Dedi sama
Mas Ferdian itu juga udah banyak ngobrol dan sampai akhirnya Dedi tahu bahwa ini project mah udah cukup lama terbengkalai dan effortnya Mas Ferdian udah gede di sini. Benar, finansial, energi, pemikiran, waktu segala macam dan kayaknya Dedi kayak mungkin ya kan ya udahlah aku bantuin dan ayo nih jadi punya berdua atau seperti itu karena majunya juga bareng sama Dedi kan. Jadi kayak oh yaudah nih nah mungkin Mas Ferdian dari tahun 2018 ke tahun 2024 itu udah menjadi pribadi atau individu yang bertumbuh secara pemikiran, secara konsep, secara kreasi sehingga World Without Sleep itu ditambal sulam sedemikian rupa. Pada saat ketemu Dedi merasa konsepnya sangat luar biasa sehingga Dedi menyambut itu dan Dedi juga di tahun 2004 udah menjadi komik kreator, komik artis yang luar biasa, pengalamannya juga udah banyak sekali gitu sehingga ini kombinasi dua orang yang udah cukup untuk bisa berkolaborasi. Ada di titik yang mungkin dipertemukan sama Tuhan. Betul. Dengan evolusi yang sama. Bersambut itu tadi. Sehingga mungkin pada zamannya di masa lalu mungkin aja ya Mas Ferdian juga masih ada baper-baperannya apa segala macam. Kalau sekarang mungkin udah pengalamannya Mas Ferdian juga udah banyak. Mas Ferdian tuh by the way punya situs website ya. Itu namanya Komikus, K-nya pakai K tengahnya, Komikusnya itu pakai Q. Oh, Komikus. Nah, itu kalau kita masuk ke sana itu tuh database untuk komik lokal, komik Indonesia. Kita mau nyari apa-apa bisa di situ ada ya. Kita yang punya komik juga bisa masukin sendiri. Di sana. Ada level yang bisa ngedit, ada level yang cuma bisa baca, ada level itu aku lupa. Mas Ferdian pernah jelasin. Ada kontennya di ruang ngobrol juga ada sama Mas Ferdian gitu. Nah, jadi menariknya di situ pada saat kolaborasinya udah sama-sama menjadi pribadi yang matang katakanlah gitu, ketemu ya udah bisa ngerti. Dedi udah bisa ngerti nih bahwa ini maksudnya Mas Ferdian gini nih. Oke, gambarin sudah gitu. Memiliki pemikiran yang sama ya. Mungkin spektrumnya sudah sama. Betul. Nah, itu cerita dari Mas Ferdian yang kemudian Dedi juga untuk Komik Paratiga juga ngebut untuk ngerjain dan hasilnya dan bagus without sekali. Sleep. Without Sleep juga. Dia bilangnya without sleep. Ya gitu. Nah, tapi yang menarik adalah setelah itu harusnya kita juga bisa belajar bahwa kalau seorang kreator punya IP katakanlah ini tuh yang tidak terlalu bisa gambar atau tidak yakin dengan skill berkomiknya, panel demi panel, angle demi angle, mewujudkan gambar demi gambar itu nggak terlalu yakin dan pengen karyanya terwujud, berusaha nyari kolaborator atau partner gitu ya, setidaknya sebisa mungkin sih terus menerus nyari ya, nyari itu dalam artian berjejaring. Karena kan kalau kita cuman jadi otakku nggak ada lagi sekarang. Wibu, jangan, nggak boleh itu sensitif juga yang itu ya. Ya nggak sensitif itu, tapi maksudku kalau bukan mengurung diri, emang tinggalnya di rumah, di kamar, pekerjaannya sendiri segala macam, tapi pengen kolaborasi sama orang, kitanya kan juga nggak terlatih untuk ngobrol sama orang. Bahasa kasarnya tuh dikelei terus. Karyanya dikelei terus lah ibaratnya. Gitu. Jadi kayak naskah, kita bisa nulis naskah dengan baik nih, kita kasih ke yang gambar, yang ilustrasi gitu. Kalau kita juga nggak bisa menyampaikan secara verbal tentang visi kita, juga mungkin orang cuma lihat naskahnya terus kayak ya udah nggak bisa optimal juga mungkin. Kayak gitu. Jadi menurutku langkah pertama adalah untuk strugglingnya harusnya memang harus ya. Struggling tuh kayaknya ya memang keharusan. Karena kalaupun ketemu misalnya teman-teman aku sama Faisal nggak yakin dengan kemampuan gambarnya dia, terus kemudian dia order ke aku, terus aku bilang enggak Sar, aku dibayar aja gitu. Bisa juga kan? Tapi kalaupun ternyata lancar, mungkin ada ketidakoptimalan yang terjadi. Iya, paham. Karena mungkin dari segi si penulis juga atau yang punya IP juga bahasanya gimana ya? Gini deh. Ini kan kita ngebahas tentang orang yang memang sudah bekerja di bidang itu. Kita ngobrol, kita turunin lagi deh di orang yang baru pertama punya karya. Gitu aja ya gampangannya ya. Maksudku di luar sana banyak teman-teman yang selalu gambar tiap saat,
ngupload di Instagram, ngupload di Facebook lah, apalah segala macam, tapi bukan IP, ya kan? Sedangkan ada orang yang mungkin gambarnya biasa aja, nggak bagus-bagus banget, tapi yang selalu dikejar itu adalah IP-nya terus. Aku punya IP ini nih, punya IP ini, punya IP ini. Nah, kenyataan di luar sana, ini menurut penglihatanku ya, di grup-grup ya. Ini kalau misalkan diupload di grup-grup, ini sindiran untuk kalian. Jadi di grup-grup itu kebanyakan adalah orang itu malah ingin bersaing. Dalam artian gambarmu jelek, gambarku lebih bagus. Woi, ku kasih tahu dari tadi yang dikasih tahu sama Mas Bagas adalah kalian itu punya kemampuan di ranah masing-masing. Kalian punya kemampuan, kalian punya kelebihan di ranah masing-masing. Ada orang yang gambarnya bagus banget tapi nggak bisa bikin cerita. Ada orang yang gambarnya biasa aja tapi ceritanya bagus. Itulah yang menurutku kalian harus saling harus saling ngobrol. Apalagi kreator baru. Gitu loh. Nah, kenyataan yang terjadi adalah kalian tidak paham bahwa orang-orang yang seperti ini itu bukan nggak mau berkarya atau tidak mau evolusi, tapi ada aja kan orang-orang yang memang ya segitu. Kapasitasnya segitu, evolusinya di bidang yang lain, misalkan di gambar nggak bisa bagus, tapi di penulisan dia semakin berkembang. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana caranya kita menemukan orang yang tepat? Tadi kan udah nih, kita udah strugglingnya udah, gimana caranya kita bisa karya kita bisa, ya kita harus sering berjejaring lah. Gimana caranya kita menemukan orang yang tepat yang bisa paling gampang aja menghargai karya kita dan kita bisa menghargai karya dia. Sebenarnya sih kalau dari sisi ini, mohon maaf, sudut pandangnya kayaknya ditempatkan sebagai orang yang punya IP, punya cerita, nulis cerita tapi nggak punya partner gambar. Anggap seperti itu. Karena kalau keadaannya sebaliknya, biasanya teman-teman yang ngerasa bisa gambar atau memang bisa gambar, katakanlah aku kayak songong, kayak aku nggak butuh penulis cerita gitu, kayak biasanya gitu. Saya tapi orang nggak yang songong. Ya oke. Gitu. Jadi kita biar gampang teman-teman sudut pandangnya kayak gitu. Gitu aja, oke. Nah, sekali lagi aku hanya bisa berandai-andai ke misalnya aku menjadi Mas Ferdian ya. Oke. Misalnya, maaf Mas Ferdian, saya cosplay jadi Anda. Maaf. Tapi memang bukan cosplayer. Gitu. Jadi kayak bayangin kalau seandainya konsep dan ceritanya Mas Ferdian itu ketemu Dedi yang sebelum Dedi yang matang, mungkin jadinya nggak kayak gini, gitu, karena Dedi juga masih punya ide sana sini, kalau kayak gini jelek nih, kayak gini, Dedi juga nggak punya kepercayaan bahwa ini orang Mas Ferdian ini ternyata sebagus ini konsepnya, ternyata harusnya semakin lama dan semakin matang seorang seniman, seorang kreator itu di profesinya, harusnya semakin mampu ngelihat bahwa ini asik. Kalau ini mah cuman sok-sokan aja. Harusnya sih semakin lama sih semakin bijak ya, semakin bisa ngelihat itu. Nah, bayangin pertama kalau Mas Ferdian ketemu Dedi yang belum matang. Nah, ini Dedinya udah matang. Udah di penerbit major, udah penerbit indie juga, udah malang melintang, udah kemana-mana lah istilahnya. Udah ya sampai luar negeri juga, udah gitu, penghargaan segala macam udah dapat gitu. Nah, bayangin kalau belum kayak gitu. Nah, sekarang gimana menemukan partner yang tepat? Ya, jawaban paling taktisnya, paling teknisnya adalah ya terus mencari, baik itu offline ataupun online, terus ngobrol dan cari tahu track record dari temen yang mau kita ajak barengan, baik itu yang IP barengan atau dibayar atau kita bayar atau kita gambarnya gitu. Karena kalau emang track recordnya karya-karyanya cukup banyak, artinya berpengalaman gitu, terus kemudian lintas penerbit atau lintas skala produksi gitu, digital ataupun maksudnya terbit di digital ataupun cetak gitu. Nah, itu udah jaminan bahwa secara pekerjaan, secara deadline, secara ucapan dan tanggung jawab itu bisa dipegang, karena kan dia udah bisa nyelesain ini berkali-kali gitu. Jadi kalau yang belum pernah, aku bisa gambar sih tapi aku belum pernah bikin komik, nah itu agak-agak ngobrolnya lebih jauh lagi mungkin ya, persiapannya lebih panjang lagi bisa, tapi butuh lebih banyak effort. Mungkin gitu. kalau teman bisa lah ya dikejar gitu loh. Tapi kalau baru kenal kan agak sulit ya. Kalau baru kenal gitu. Nah, otomatis pembicaraan yang pertama terjadi mungkin secara finansial ini profesionalnya seperti apa. Tapi nanti kadang-kadang
kita tuh sebagai seniman, sebagai komik artis gitu kayak, tapi aku pengen ngerjain karya ini. Ya. Jadi ya nggak apa-apa deh kalau kamu nilai nominalnya nggak sesuai dengan apa yang gua harapkan, nggak apa-apa deh. Tapi aku pengen nih ngerjain karya yang ini gitu. Oke. Karena cukup banyak di luar sana, di Hollywood juga ada aktor-aktris yang secara bayaran oke banget, tapi begitu sutradaranya si A, penulis naskahnya si B, lihat naskahnya, ini mah aku harus terlibat nih. Ya udah. Padahal mungkin bayarannya belum tentu ya. Belum tentu segede yang seharusnya, tapi aku mau nih gitu. Kalau yang ini mah aku mau gitu. Banyak tuh hal itu. Nah, jadi kita juga sebagai kreator yang pengen karya kita terwujud, strugglingnya di luar struggling tadi supaya bisa terwujud adalah ya terus-menerus nyari mana yang tepat. Kita nggak pernah tahu mana yang tepat kan. Kita nggak pernah tahu seberapa sibuk orang, tapi diajak ngobrol. Nah, ngajak ngobrolnya itu baik online ataupun offline itu mah tergantung dari dari kitanya. Kalau kitanya nggak nyaman, membuat orang lain nggak nyaman, nah orang juga akan apaan sih ngajak kerja bareng tapi kok gini sih, enggak lah gitu, dengan berbagai macam alasan ya. Kemudian si komik artisnya nanti menolak gitu. Itu sebenarnya kalau secara spiritual buset, itu ya pikiran sama hati harus gadok dong. Harus bersambung, harus berkesinambungan. Dan nantinya emang gitu, Sal, kolaborasi antara kreator itu nantinya akan kerasa dari obrolan mereka bahwa misalnya ya, aku bilang ke kamu yang gambar gitu, gantian ya, switch gitu. Terus aku bilang, Sal, aku punya ide gini, Sal. Ini tuh kejadian gini, nanti karakternya gini. Terus kamu ngerasa kayaknya konsepnya bagus. Terus kamu ngelempar pertanyaan, tapi kenapa kejadiannya yang ini kayak gini ya? Bukannya ini tadi pokoknya aku maunya kayak gitu. Nah, itu nggak bisa. Itu akan membuat orang juga akan benar. Udah, kalau aku mau harus ngerjain punyamu, kamu bayar aku tinggi mah nggak apa-apa ya. Oke, silakan aja itu gitu. Nah, berarti kan secara garis besar adalah kalau teman-teman nggak punya temen, nggak punya kenalan yang bisa mengerjakan, misalkan minta tolong untuk nulis atau minta tolong untuk gambar, berarti tadi Mas Bagas juga bilang commission nggak ada masalah sebetulnya. Teman-teman cari orang jasa profesional, ya udah banyak lah di grup itu banyak banget. Aku pun juga jasa profesional, Mas Bagas juga jasa profesional dalam menggambar gitu, dan itu sah gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah baper kayak istilahnya kayak aduh ini karyaku nanti lah, itu memang kerjaan mereka gitu loh. Merealisasi apa yang kalian inginkan itu adalah kerjaan mereka. Mau nulis, mau gambar ya, maksudnya teman-teman aku punya karakter ini nih, bisa dipikirin backstory nggak, itu kan juga bisa commission sebenarnya ke orang kan kayak gitu. Dan juga sebaliknya teman-teman. Tapi kalau misalkan tadi Mas Bagas juga bilang kalau misalkan sudah tahu caranya ke ranah yang lebih profesional lagi, teman-teman punya yang kita itu dari tadi kita menyebutkan itu sebenarnya portofolio teman-teman. Itu penting ternyata ya. Kalau misalkan teman-teman nggak paham, portofolio itu adalah hasil karya kita yang dikumpulkan dan orang-orang bisa lihat, bukan hanya sekedar disimpan, gitu loh. Sekarang zaman udah maju ya, media sosial udah ada. Mas Bagas gak punya media sosial aja punya portofolio. Ya kan, maksudnya numpang di mana di orang lain. Nggak masalah, itu sah gitu loh teman-teman. Jadi portofolio itu penting karena teman-teman itu di saat itu juga dilihat oleh ribuan orang yang nonton Facebook, ribuan orang yang nonton IG bahwa orang ini bisa ini, orang itu bisa gitu. Jadi itu penting teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian nyari teman atau nyari partner untuk nggambar, untuk nulis segala macam, mereka bisa believe kalau mereka tuh bisa melakukan sesuatu kayak gitu ya. Intinya seperti itu sih ya. Secara garis besarnya, dan ini penting banget buat teman-teman yang merasa kalau karya kalian itu aku tuh pengennya gini, terus ada orang lain aku pengennya gitu. Udah nggak zaman sih sebenarnya kayak gitu. Karena kita tuh berkarya itu, kita sebagai seniman itu tuh memiliki karya yang kalau kita ketemu karya A sama karya B itu sama-sama ngobrol loh. Iya kan, misalkan apalagi Mas Bagas suka banget hantu. Udah gitu aja ketemu sama komikus yang garap komik hantu, ngobrol. Bukan yang terus tapi hantumu kan. Nah, itu udah nggak zaman teman-teman gitu loh. Maksudnya ayolah, ini Oke. saya kelas. Dan untuk penutup, yang terakhir menurutku adalah ya datang ke selain kontak-kontakan atau komunikasi digital ya, maksudnya medsos ataupun WhatsApp atau apapun itu, atau virtual call, ya datang, janjian, ketemuan dan ngobrol di event offline. Misalnya di Komipara teman-teman. Itu, setahun 2 kali gitu. Jadikan itu 2 kali ajang, ya kan, setahun 2 kali. Lupa jadikan itu ajang untuk ternyata orangnya begini, ternyata orangnya begini, ternyata ngeluarin karya baru, ternyata
Nah kayak gitu sih. Ya, dimanfaatkan itu- teman-teman. itu Adanya works. event tentang komik, tentang karya itu dimanfaatkan karena jarang orang yang bisa memanfaatkan hal tersebut. Jarang, serius. Ya. Itu sih paling. Gitu. Jadi terima kasih sekali buat Mas Ferdian Faisal dan Mas Dedi Kurniawan Yang laku itu. yang sampai sekarang belum tidur. Gitu atas obrolan di atas panggung ruang ngobrol itu sangat-sangat bermanfaat terutama untuk konten komik klinik yang ini. Ya. Gitu. Thank you. Ini dalam banget. Sampai ketemu lagi di talk show Talk show selanjutnya. selanjutnya. Bye. Thank you. Bye bye.